Di balik kesuksesan Raffi Ahmad sebagai Sultan Andara, ada peran besar Mama Ami Kanita. Mama Ami dicitrakan sebagai single parent yang nyaris sempurna bagi Raffi, Nisha Ahmad, dan Syahnaz Sadiqah. Tapi tiba-tiba nama baik Mama Ami ternoda oleh isu pelakor. Pemilik akun Hanan Sudiro menuding Mama Ami telah merampas kebahagiaan masa kecilnya karena diduga menjalin hubungan terlarang dengan Septo Sudiro ayahnya. Apa kata Raffi tentang prahara yang menerpa kehidupan pribadi Mama Ami dan kedua adik perempuannya? Bersama saya, Donna Harsinta, kita akan mengupas drama panas di balik kehidupan pribadi tiga wanita dalam hidup Raffi Ahmad, yaitu Mama Ami Kanita, Nisha Ahmad, dan Syahnaz Sadiqah. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, ini adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersama dengan teman-teman dari Barista, RCTI, dan kita akan mengobrol perihal adanya gosip kurang sedap yang menimpa Mama Ami, ibunda dari Raffi Ahmad. Pemirsa, Istana Andara yang dihuni Sultan Raffi Ahmad dan Sultana atau Ratu Nagita Slavina tergoncang hebat oleh isu yang menerpa sang ibu suri, yaitu Mama Ami Kanita. Ibunda Raffi yang berpenampilan anggun dan tutur katanya lembut itu dituding sebagai pelakor oleh Hanan Sudiro yang diduga pemilik akun @nocuceri. Seperti yang ramai diberitakan, akun @nocuceri menyebut Mama Ami menjalin hubungan terlarang dengan Septo Sudiro yang diduga ayah Hanan Sudiro pada tahun 2012 silam. Hanan Sudiro seolah gerah melihat keluarga Raffi Ahmad dipuji warga plus 62 karena sikap humble-nya di depan kamera. Sementara banyak rahasia kelam yang diduga ditutupi oleh keluarga Andara. Alasan lain kalian harus boikot Raffi Ahmad dan keluarganya adalah karena ibunya pelakor. Dia bukan hanya merusak keluargaku, tapi juga masa kecilku. Demikian urai wanita bernama Hanan Sudiro. Lebih lanjut, Hanan Sudiro yang sekarang berusia 21 tahun itu seolah menggugat kesalahan Mama Ami. Gue masih inget banget secara jelas umur 8 atau 9. Gue nemuin kartu ucapan happy birthday Bapak. Semoga sehat selalu, AA, Nisha, Nanas. Unggahan Hanan Sudiro di media sosial X itu seolah merontokkan reputasi Mama Ami yang sering dicitrakan sebagai single parent teladan yang menginspirasi banyak orang. Namun netizen yang menolak percaya isu itu cukup berimbang dengan netizen yang menganggap isu pelakor itu adalah fakta yang sebenarnya. Panggilan sayang anak-anaknya yang dicantumkan Mama Ami di kartu ulang tahun itu seolah menggambarkan betapa dekatnya Septo Sudiro dengan Raffi yang dipanggil AA, Nisha, serta Syahnaz yang akrab disapa Nanas. Tak heran Hanan Sudiro seolah menyimpan dendam kesumat karena menganggap Mama Ami serta Raffi dan kedua adiknya telah merebut ayah kandungnya. Saya itu kerja dari Raffi kelas 4 SD. Jadi tahu persis ibu. Gak mungkin itu mah ya bisa dibilang fitnah lah. Sampai segini-gininya gitu untuk menginikan saya udah begini terus digini-gini terus aja dikorek-korek katanya gitu. Itu kan ya mungkin saya kan udah lupa itu mungkin iya nanti tapi kan urusan yang lain katanya gitu. Setahu tante mah baik-baik aja Mama Ami. Tante tidak tahu menau sama sekali, tidak mengerti, tidak tahu. Ketemu Mama Ami juga jarang, kaget. Tapi ya memang ya begitulah orang. Kadang-kadang yang nggak tahu, so tahu lagi ya kan. Malah orang dalam kita nggak dengar apa-apa. Kalau misalnya mengganggu ya secara manusiawi ya bisa juga ya. Ada lah. Nah, kita sebagai manusia juga ada ngerasa ganggu ya ada. Cuman kembali lagi kita itu ada di posisinya di public figure ya. Jadi ya mungkin ya beginilah gitulah sedikit kesalahan pasti dikorek-korek gitu. Dan akhirnya aku menyadari mereka telah menggantikan ayah kandung mereka yang telah meninggal dan mengambil ayahku.
Seolah belum cukup, Hanan Sudiro menulis kalimat yang kabarnya berhasil menggoncangkan Istana Andara. Sampai hari aku mati, aku tidak akan pernah memaafkan. Nama kalian akan terus aku doa dan keturunannya. Saya akan maju ke depan ketika tiba waktunya untuk menceritakan kepedihan yang ditimbulkan oleh keluargamu. Banyak kasus seperti itu yang tidak terdeteksi, kita pikir baik-baik saja, kita pikir sudah selesai, tiba-tiba di beberapa tahun kemudian dia meledak dengan kemarahannya, dengan luka batin yang dia pendam dan sudah pasti terakumulasi. Jika dia sudah terkena luka batin, dia harus sembuh karena ini udah efek penyakit kejiwaan sih kalau aku bilangnya. Karena apa, orang yang indikasi kena gangguan mental, gangguan kejiwaan adalah orang yang tidak selesai dengan diri sendiri, termasuk tidak memaafkan, termasuk dendam. Itu perilaku itu akan terakumulasi terus pada saat dia nanti punya relationship lagi dengan orang lain. Udah tahu ego itu mah bisa dibilang miring lah itu mah, karena kan sekarang lagi ada politik isu-isu gini, jadi disangkut pautan lah gitu untuk biar bisa merembet ya kan. Kalau orang tuh semakin tinggi semakin banyak godaannya gitu. Tapi kembali lagi kembali lagi kepada yang ininya ya, masyarakat gitu. Kembali lagi ke ini ya, itu mah hak mereka. Sadis. Janji dan ancaman Hanan Sudiro itu seolah menggambarkan bongkahan dendam yang mengkristal menjadi trauma abadi di hati pemilik akun @nocuceri itu. Kabarnya hidup Hanan Sudiro sejak 2012 hingga kini tak bisa move on dari sakit hati lantaran kasih sayang ayahnya terbagi untuk Mama Ami dan ketiga anaknya yang secara usia jauh lebih dewasa dari dirinya. Perselingkuhan selalu menyisakan yang namanya trauma dan luka batin kepada anak-anak korban dari hasil perselingkuhan orang tua. Dan antara anak laki-laki dan perempuan itu sebenarnya rasanya sama, korban dari tua yang berselingkuh. Cuman biasanya untuk anak laki-laki itu arahnya dia lebih ke ekstrovert, sedangkan perempuan lebih ke introvert gitu. Karena dari fungsi otak laki-laki dan perempuan itu sendiri berbeda ya. Ada yang namanya otak tengah, talamus itu di mana laki-laki talamusnya itu di bawah, sedangkan perempuan di atas. Yang di tengah sini ada namanya neokortek, limbik system. Nah, laki-laki itu otak tengahnya talamus, namanya dia di bawah. Kenapa dia tidak terlalu sensitif? Tapi kalau perempuan tuh biasanya lebih sensitif. Biasanya lukanya lebih mendalam dan susah move on. Curhatan Hanan Sudiro membuat sebagian netizen merasa iba dan bersimpati. Tapi yang jadi pertanyaan, adakah bukti digital yang menunjukkan bahwa Mama Ami dan ayahnya pernah menjalin relasi asmara? Ketika Mama Ami berusaha membantah isu pelakor itu dengan unggahan kalimat bijak, sebagian netizen pun mulai meragukan postingan Hanan Sudiro. Sebelum kamu menilai saya, duduklah dulu di tempat saya dan rasakan dulu apa yang sedang saya tanggung. Demikian sepenggal caption Mama Ami yang diikuti caption lainnya. Sebelum kamu menilai saya, pakailah dulu sepatu saya dan lalui dulu apa yang saya lalui setiap harinya. Jangan dengarkan cerita saya dari mulut orang lain. Nggak ada, dia selalu sendiri. Ya kan memang dia kan bukan cerai meninggal ya, gitu. Dia selalu sendiri. Saya sering ketemu Mama Ami, tiduran di rumah Mama Ami, nggak pernah ada siapa-siapa. Menurut Andin yang sudah belasan tahun bekerja untuk Mama Ami, isu pelakor itu sama sekali tidak benar. Mama Ami terlalu lembut untuk menari-nari di atas penderitaan wanita lain. Demikian pula Mudi Ahmad, kakak almarhum Munawar Ahmad, ayah Raffi, tidak percaya kalau Mama Ami yang pernah menjadi adik iparnya merajut hubungan terlarang seperti yang ramai diperbincangkan. Gak ada tuh. Setahu tante Mama Ami dari pertama ditinggalin suaminya sendiri. Setahu tante, kita kan dekat sama Mama Ami. Gak ada tuh itu kabar yang ya gak jelas lah. Ya itu makanya saya bilang orang tuh ada yang pro ada yang kontra ya. Orang lagi di atas bisa juga, orang lagi di bawah bisa juga gitu.
Nggak ada tuh. Selama mengenal Mama Ami, Mudi menilai mantan adik iparnya itu sebagai wanita terhormat yang selalu menjaga martabat keluarganya lewat lisan dan perilaku. Sejak ditinggal Munawar Ahmad untuk selama-lamanya pada tahun 2006 silam, Ami Kanita disebut tidak pernah tergoda oleh pesona pria lain. Tapi bagaimana analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Mama Ami ketika ditanya soal kemungkinan dirinya menikah lagi? Benarkah ucapan Mama Ami tidak sinkron dengan gestur wajahnya? Ya, apalagi di titik ini, seorang ibu yang punya anak ya, boleh dibilang Raffi ini sukses banget lah semua di Indonesia. Siapa yang nggak tahu Raffi Ahmad? Pasti dong banyak ada yang mungkin mendekati Mama Ami. Nah itu Mama Ami tuh kepikirannya Raffi apa emang udah nggak pingin sih sebenarnya dari hati? Sebenarnya berpikir sih kayaknya kalau Temen tua, misalnya teman tua gitu, tapi mikir banyak negatif positifnya itu aja sih gitu kan. Kayaknya kalau mama gini pasti nanti akan begini-begini. Tapi kalau mama enggak pasti kayaknya lebih menyenangkan gini. Aduh kayaknya udah gini aja enak gitu. Kan itu semua pilihan kembali lagi. Buat saya ekspresi yang ditampilkan oleh Mama Ami saat ditanya apakah dia akan menikah lagi atau tidak, itu dia serba salah. Kenapa? Kalau kita lihat polanya, sebelum-sebelumnya misalnya Mama Ami ketika cerita ya, dia tangannya gerak tuh, gini, cerita tentang Raffi, tentang cucu-cucu segala macam. Begitu pertanyaannya adalah dia akan menikah lagi apa enggak, dia langsung diem gitu, nggak banyak gerak. Dia hati-hati ngomongnya. Terus tarikan senyumannya yang tadinya ada tuh hilang, diam jadi lebih tegang. Jadi ada satu hal yang membuat dia berhati-hati di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Jadi buat saya kata-kata apakah akan menikah lagi atau tidak belum dijawab dengan sepenuhnya lugas oleh Mama Ami. Buat saya yang ditampilkan oleh Mama Ami seperti itu. Bisa jadi bahwa dia sebetulnya bukan tidak niat nikah lagi, tapi ada pertimbangan lain yang membuat dia saat ini tidak atau terlihat tidak menikah lagi. Kan kita nggak tahu orang tuh nikah apa enggak, segala macam, nggak lapor-lapor juga misalnya. Di mata pakar mikroekspresi, Mama Ami seolah pandai menampilkan citra yang bertolak belakang dengan isi hatinya demi citra baik yang ingin di-brandingnya. Dia cenderung untuk berhati-hati ketika menjawab itu. Saya tidak melihat semunculnya ekspresi nggak happy ya, apakah itu takut, sedih, marah, bingung, itu nggak keluar. Tapi buat saya justru tegang gitu, nervous ketika dia jawab pertanyaan tersebut sehingga polanya berubah. Jadi ada sesuatu yang masih belum ditampilkan ke publik terkait hal ini. Yang ditampilkan oleh Mama Ami ketika menjawab bahwa dia menampilkan dengan tenang, buat saya jawabannya tidak seperti itu juga. Yang ditampilkan dilakukan di belakang bisa jadi beda. Ya, ditandai dari mana? Ditandai dengan ketika dia cerita, sebetulnya ada beberapa tarikan wajah yang menandakan bahwa dia itu sebenarnya ragu dengan kata-katanya sendiri. Ya nggak apa-apa sih, kan orang boleh ya nggak menampilkan ke publik bahwa dia itu memang mau menampilkan dirinya bahwa tenang, sudah dewasa, kan boleh-boleh aja. Wong orang sekarang tuh bisa potret dengan mobilnya orang lain, diaku-aku, flexing-flexing pakai barangnya orang kan juga biasa gitu loh. Bukan sesuatu yang jadi jelek atau baik, tetapi itu adalah pilihan bahwa Mama Ami itu adalah termasuk orang yang penting bagi dia kata-kata orang lain. Sementara itu, di mata para psikolog Denny Darko, isu Mama Ami pernah menjalin hubungan terlarang dengan Septo Sudiro bisa jadi bakal menguntungkan atau malah menjadi bumerang bagi Hanan Sudiro sendiri. Namun apakah penglihatan mata batin Denny Darko bisa mendeteksi kehadiran pria yang pernah bertahta di hati Mama Ami? Kalau terbongkar atau tidak, tadi saya katakan kembali bahwa ini tuduhan yang pasti tidak main-main. Akankah terbongkar? Saya pikir ya kalau memang bisa ada hal tersebut pasti akan terbongkar. Untuk seorang wanita seusia Mama Ami itu saya pikir pasti akan. Kalau saya lihat dari hal yang semacam ini karena Mama Ami ya, ibunda dari Raffi Ahmad ya. Jadi kalau ada tuduhan semacam apapun itu, saya perlu melihat adanya bukti untuk bisa mengetahui dan memverifikasi apapun yang dituduhkan. Karena sangat mudah untuk
ya Mama Ami atau Raffi Ahmad ini menerima ketidaksukaan atau tuduhan dari banyak orang, sehingga kalau apapun yang saat ini ada, ya saya harap untuk tidak percaya kecuali memang ada bukti di sana. Butuh sebuah motivasi dan juga satu dorongan untuk agar dia bisa membuka hati dan bisa memiliki hubungan dengan seorang pria, karena saya pikir hidupnya juga sudah cukup bahagia dengan anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu di sekitarnya, sehingga kebutuhan akan seorang pria ini haruslah sangat butuh sebuah motivasi yang besar agar dia ini mau untuk bisa ya memiliki hubungan, mengingat lagi bahwa apakah ini akan jadi sebuah cinta yang tulus ataukah karena pria itu pun mau menikahi karena ya afiliasinya dengan Raffi Ahmad itu tadi. Menjadi janda di usia 42 tahun, Mama Ami berusaha menjadi ibu sekaligus ayah yang baik bagi Nisha, Shanas, dan Raffi si sulung yang saat itu baru berusia 19 tahun. Raffi yang baru dipilih Melly Guslow menjadi personel grup vokal bukan bintang biasa, bak fotokopi dari almarhum ayahnya. Sifat humble almarhum Munawar Ahmad itulah yang kabarnya membuat Mama Ami susah move on dari ayah ketiga anaknya itu. Memang sosok yang katanya selalu menyenangkan selalu buat orang gitu. Jadi dari kecil emang gitu ya, baru brojol di iya sih kayaknya iya benar dari umur 4 tahun tuh. Padahal kan kalau kita ibu-ibu itu ada tante ayah sapa gitu kan. Jadi dia besok-besok nggak usah disuruh udah nyapa dulu. Anak lo nyapa dulu. Tante, katanya bisa gitu. Oh iya. Jadi ada tante gitu loh dari kecil. Humble dari kecil ya. Iya, makanya bisa seperti itu gitu kan. Cuma mamanya juga ya cerewet, nggak boleh gitu, gini-gini aja apa. Nah lebih banyak ke situ kali mungkin seperti itu. Jadi itu nurun siapa? Nurun Mama Ami apa nurun papahnya? Lebih ke papanya sebenarnya gitu. Kalau Mama lebih introvert sebenarnya. Kayaknya humble gitunya lebih ke 10-11 dari ayahnya. Tiba-tiba ada pangeran nih ke Mama Ami, tetap nih nggak mau. Apa cinta banget ya sama almarhum? Cinta ya, kalau masalah cinta ya udah seperti Mama kan lebih ke kasih sayang, lebih ke histori. Cuma enggak sih untuk karena kalau kita udah ditinggal sama pasangan hidup dengan kematian tuh memang ya udah kita udah tutup semuanya gitu kan, cinta semuanya udah tutup. Cuma menjalaninya ini tuh kayaknya sepertinya kok bahagia dengan hidup seperti ini. Ya itu tadi positifnya ketika kita memilih seorang dan tidak resikonya lebih menguntungkan buat Mama ya, atau enggak, itu aja. Buat saya dia nggak menikah itu bahasanya adalah sebetulnya bukan berarti Mama Ami nggak pernah dekat dengan orang lain gitu loh. Bisa jadi Mama Ami pernah dekat tapi nggak dibuka ke publik misalnya gitu. Dan benar bahwa kemudian dihitung untung ruginya. Jadi benar-benar pragmatis ya. Posisi dia kan sudah posisi katakanlah duit pasti disuplai sama anak-anaknya kan kayak gitu. Ya siapapun yang mendekati Mama Ami perlu mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Nggak main-main nih ibunya Sultan. Mama Ami ketika menjawab terkait tentang pasangan nggak mau nikah lagi segala macam itu cukup menjaga. Bisa jadi dia jaga tentang dirinya, bisa jadi karena ada orang lain terlibat dengan dirinya sehingga dia jaga benar-benar ya. Kita perlu ikutin lebih lanjut. Ya pastilah, tapi nggak kayak anak-anak muda yang terus pergi kemana-mana ngamar atau apa, nggak kayak begitu. Lebih ke seorang wanita yang butuh perhatian aja. Iya. Namun setelah 6 tahun menjanda, kabarnya Mama Ami kepincut oleh karisma pengusaha Septo Sudiro. Septo yang merupakan penyuka motor gede diketahui pernah ikut touring bersama Raffi. Pada tahun 2012 Raffi yang baru putus dari Yuni Syara auto galau hingga sempat dikabarkan menjalin cinta sesaat dengan Wanda Hamidah yang pada akhir 2012 sudah berstatus janda. Dan ketika Raffi terjerat kasus narkoba pada 27 Januari 2013 silam, Wanda yang sempat terciduk namun dibebaskan polisi itu sempat menjenguk Raffi di kantor polisi dan di pusat rehab Lido. Kasus narkoba itu menjadi episode kelam karir Raffi, hingga ia dan Mama Ami sempat dikabarkan bangkrut lantaran harta mereka terkuras untuk membiayai perkara Raffi. Isu lama pun berhembus.
Septo Sudiro disebut-sebut menjadi penyelamat keluarga Raffi. Bersama pengacara Hotma Sitompul, pengusaha aviasi yang punya sekolah penerbangan itu disebut-sebut menjadi penyemangat Mama Ami dan Raffi. Kabarnya, Hanan Sudiro menyimpan bukti kedekatan Mama Ami dan ayahnya pada periode kelam karir Raffi, sebelum Raffi berhasil bangkit dan akhirnya menikah dengan Nagita Slavina. Tapi rumor tak sedap itu dibantah keras oleh Mudi Ahmad alias Mudi Pagau, tante Raffi. Mau nggak ada. Itu fitnah, bohong. Nggak ada itu. Itu nggak ada sama sekali. Raffi juga nggak lama kok di dalamnya. Banyak teman-teman yang ngebantu dia juga. Nggak ada orang laki-laki, orang luar yang ngebantu dia, nggak ada. Tahu banget kan, tante kan ikut terjun ke situ kan. Nggak ada. Nggak lama juga Raffi keluar dari BNN juga dia kerja langsung kok gitu. Malah tambah melejit ya namanya. Memang dia tidak ada sangkut pautnya dengan yang itu. Jadi titiknya seorang Raffi akhirnya dia realize gitu bahwa omongan mamaku nih yang paling bisa aku pegang dalam hidup aku tuh di peristiwa apa tuh Mama? Ya seperti yang waktu dulu 3 bulan itu Raffi di Lido. Nah itu benar, sebenarnya ada saat-saat yang pada saat itu Raffi tuh merasa dirinya gue udah bisa semuanya gitu. Nah pas ketika itu dia baru berpikir bahwa kok apa-apa harus mama tanda tangan, apa-apa mama dan dari situlah hasilnya banyak hikmahnya buat Raffi. Dituding balik telah mencemarkan nama baik keluarga Sultan Andara, Hanan Sudiro tidak gentar. Tapi mengapa ia menghapus postingan yang menyudutkan Mama Ami dan Raffi? Benarkah konflik rumah tangga Nisha Ahmad dan Andika Rosadi membuat Mama Ami merasa bersalah?